Halo teman-teman, selamat datang di channel Magicku Hibinio. Oke, jadi di video gua yang kedua ini, gua akan membahas tentang beberapa penyanyi pria yang mengakui dirinya bahwa dia itu adalah seorang gay. Tapi sebelum itu, gua mau kasih disclaimer dulu sama kalian dan peringatan keras. Karena banyak banget video gue sebelumnya komentar yang masuk, itu adalah kebanyakan komentar yang negatif. Komentarnya tuh bener-bener bikin gua down. Gue mikirnya kayak, apakah di video gue yang pertama itu disclaimer gue kurang keras, atau gue harus butuh toa untuk kasih disclaimer kalian bahwa channel ini itu tentang per LGBT-an. Maksud gue kayak, kalau misalnya lu nggak suka ya udah jangan ditonton anjir. Nah tuh kesel ya nggak sih, kayak anjir lah gitu. Tapi ya udahlah, karena kalian itu adalah orang yang paling suci, jadi gue kayak oke, fine. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, gue akan membahas tentang beberapa artis atau penyanyi pria yang mengakui bahwa dirinya gay. Apakah dari penyanyi tersebut ada idola kalian? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, selain berbakat, selain juga terkenal, selain juga berparas tampan, penyanyi-penyanyi yang bakal gue sebutin ini adalah seorang gay. Bukan rumor ya teman-teman, ini benar-benar fakta. Karena mungkin mereka itu udah capek nyembunyiin jati dirinya di depan publik, kayak udah benar-benar lelah banget. Jadi oleh sebab itu mereka memutuskan untuk mengaku jati diri yang sebenarnya bahwa mereka itu gay teman-teman. Oke, siapa saja mereka? Kita langsung masuk ke nomor 1. Oke, penyanyi pria yang pertama adalah Ricky Martin. Ricky Martin merupakan penyanyi asal Puerto Rico. Pria yang lahir pada tanggal 24 Desember 1971 ini menjadi penyanyi internasional sejak mengeluarkan single Living La Vida Loca pada tahun 1999, teman-teman. Setelah terkenal bekas singlenya ini, Ricky sempat dikabarkan oleh beberapa media bahwa dia itu adalah seorang gay, teman-teman. Namun isu itu benar-benar dibantah, benar-benar dikelabui oleh si Ricky ini, teman-teman. Jadi si Ricky ini pinter banget ngelabui media. Ngelabuinya itu dengan cara menyewa atau membawa wanita-wanita cantik di acara-acara besar, sehingga membuat para media itu berpikir bahwa dugaannya adalah salah gitu, teman-teman. Barulah pada tanggal 29 Maret 2010, Ricky terang-terangan menyatakan di Twitter bahwa dirinya adalah seorang gay, teman-teman. Lalu pada tahun 2017, ia menikah dengan seorang pria yang bernama Juan Joseph. Hingga sekarang, Ricky Martin memiliki 4 anak lewat ibu pengganti. Ibu pengganti itu kayak misalnya lu nyewa perempuan untuk ngandung anak lu gitu. Gitulah. Tapi gue nggak tahu juga kabar terbarunya, mungkin anaknya nambah atau gimana gitu, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, next kita ke nomor kedua. Oke, yang kedua ini ada Adam Lambert. Adam Lambert memiliki nama asli Adam Mitchell Lambert. Pria yang lahir pada tanggal 29 Januari 1982 ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal San Diego, California, Amerika Serikat, teman-teman. Pada bulan Mei 2009, ia menjadi juara kedua pada kompetisi American Idol musim ke-8. Semenjak saat itu, namanya pun dikenal luas oleh masyarakat. Adam dikenal sebagai penyanyi yang bersuara tinggi, cara berpakaian yang aneh, selalu pakai eyeliner dan kuteks di setiap pertunjukan musiknya. Karena penampilannya itu membuat orang-orang dan media sangat mempertanyakan seksualitas dari si Adam ini. Barulah pada bulan Juni di tahun yang sama, Adam secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah seorang gay, teman-teman. Semenjak saat itu, Adam ini kerap memperlihatkan aksi tak senonoh dalam video klipnya ataupun pertunjukan live musiknya gitu, teman-teman. Wow, jadi dia setelah coming out pada publik jadi barbar gitu, teman-teman. Ya gak sih, ya kan? Meskipun begitu, Adam ini adalah musisi pertama yang terbuka soal status seksualitas gay-nya dengan masuk ke peringkat 200 Billboard berkat album Trespassing yang rilis pada tahun 2012. Wow, keren juga ya. Atas barbarnya dia jadi kayak naik daun gitu. Oke, yang ketiga ini pasti kalian gak asing
Bahkan dia adalah salah satu idola gua, tapi bukan idola yang kayak idola banget. Ya gua kayak suka-suka aja sama lagu-lagunya gitu. Siapa lagi kalau bukan Sam Smith. Sam Smith mempunyai nama asli Samuel Frederick Smith. Ia lahir pada tanggal 19 Mei 1992 di London, Inggris. Selain dia itu penyanyi terkenal, dia juga penulis lagu, teman-teman. Namanya mulai dikenal berkat lagu Latch yang ia nyanyikan bersama Disclosure pada tahun 2012. Barulah pada tanggal 26 Mei 2014, Sam Smith merilis album perdananya yang berjudul In the Lonely Hour. Album tersebut sangat sukses di pasaran, teman-teman, hingga terjual 166.000 kopi dalam minggu pertama. Wow, the power of Sam Smith. Gue masih inget banget lagu yang paling booming itu yang judulnya Stay With Me, yang Stay with me. Suara gua nggak enak. Namun dibalik kesuksesan album perdananya itu menuai kontroversi di kalangan pendengar, teman-teman. Banyak yang yakin bahwa album tersebut menceritakan tentang ketertarikan Sam Smith ini pada seorang pria. Di tahun yang sama, Sam Smith juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang gay, dan juga ia membenarkan bahwa album perdananya itu tentang dirinya yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan pada seorang pria tentunya. Wow, dari cinta yang bertepuk sebelah tangan bisa membuat album yang benar-benar booming. Jadi kalian harus ngenes dulu, suka sama orang, baru kalian bisa bikin karya gitu, teman-teman. Lalu pada bulan Oktober 2017, Sam Smith mengumumkan identitas seksualnya sebagai jenis kelamin non-biner atau gender queer. Kalau yang nggak tahu, gender queer itu adalah gender yang nggak merujuk secara spesifik bahwa si orang itu cowok atau cewek. Jadi gini nih, misalnya kalian itu tahu kalian itu cowok, tapi kalian itu nggak mau disebut cowok atau nggak mau juga disebut cewek gitu. Itu yang namanya gender queer. Itu yang gue tahu. Kalau misalnya gue salah atau gue kurang informasi tentang si Sam Smith ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, nomor 4 ini ada Troye Sivan. Troye Sivan memiliki nama asli Troye Sivan Mallet. Mallet or Mallet? Mallet ya pasti. Masa Mallet? Mallet. Ya, gitulah. Troye Sivan lahir di Johannesburg, Afrika Selatan. Meski ia lahir di Afrika Selatan, saat ini dia tinggal di Australia. Bahkan dia pindah ke Australia itu pada saat umurnya 2 tahun, teman-teman. Dikarenakan waktu itu di Afrika Selatan tingkat kejahatan meningkat, keluarganya dan Troye Sivan itu memutuskan untuk pindah ke Australia. Pria yang lahir pada tanggal 5 Juni 1995 ini mengawali karir musiknya pada tahun 2006. Barulah pada bulan Februari 2008, Troye Sivan ini merilis album perdananya yang berjudul Dare to Dream. Selain menjadi penyanyi terkenal, Troye Sivan ini juga dikenal sebagai aktor yang cukup terkenal juga gitu di sana. Dia beberapa kali membintangi film-film besar gitu, teman-teman, seperti film X-Men dan trilogi film Spot. Gitu, teman-teman. Pada tanggal 7 Agustus 2013, Troye Sivan ini mengakui secara terang-terangan dan secara terbuka tentang dirinya yang gay dengan cara mengunggah video di channel YouTube-nya. Dan videonya itu diberi nama Coming Out. Sebelum itu pada tahun 2010, Troye Sivan itu udah coming out duluan sama orang tuanya. Dan orang tuanya juga udah menerima dia dengan apa adanya. Gitu, teman-teman. Oke, yang terakhir ini ada Lil Nas X. Pria yang memiliki nama asli Montero Lamar Hills ini lahir pada tanggal 9 April 1999 di Lithia Springs, Georgia, Amerika Serikat. Si Lil Nas ini terkenal berkat lagu rap country-nya yang berjudul Old Town Road pada tahun 2019. Itu benar-benar lagunya booming banget, dan gua salah satu penggemar tuh lagu. Kayak enak aja gitu, anjir, kayak wow gitu. Sampai setiap hari gue dengerin lah itu lagu. Berkat singlenya itu membuat Lil Nas itu begitu terkenal dan mendapat banyak penghargaan, teman-teman. Saking terkenalnya si Lil Nas ini, teman-teman, sampai dinominasikan dalam 6 kategori di penghargaan Grammy Award 2019. Barulah September 2019 bertepatan dengan hari perayaan komunitas LGBT, yaitu World Pride Day, si Lil Nas ini mengakui secara terbuka tentang seksual
gay-nya. Bahkan setelah pengakuannya itu, kasusnya sama seperti si Adam itu. Video klipnya, pertunjukan show-nya itu benar-benar berbau hal yang tak senonoh, dan tak senonohnya itu kayak benar-benar berbau tentang homoseksual. Dan apalagi yang kayak video klip yang terbarunya itu yang berjudul Call Me By Your Name, dan ada lagi tuh gue lupa judulnya. Terus ada lagi di perform di mana gitu dan dia nyium dancernya sendiri. Wow, itu benar-benar barbar banget sih. Oke, itulah beberapa penyanyi pria yang ternyata adalah gay, teman-teman. Dari pembahasan barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa orientasi seksual nggak ada hubungannya sama karya dan kreativitas kita, teman-teman. Apapun seksualitas kalian, jangan berhenti untuk berkarya gitu, teman-teman. Buktikan bahwa orang-orang LGBT atau orang-orang gay itu nggak selamanya hina gitu, nggak selamanya buruk di mata orang-orang gitu. Jadi untuk kalian yang LGBT dan gay, kalian itu harus membuktikan bahwa kalian itu bisa untuk menjadi orang-orang yang hebat gitu, teman-teman. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari informasi gue atau materi yang gue bawain ini, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar. Untuk request tentang materi selanjutnya yang bakal gue bawain di video gue selanjutnya, kalian bisa request lagi di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu bisa membuat gue semangat untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu gue mengupload video-video terbaru. Oke, nama gue Adi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sam Smith Sam Smith mempunyai